Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim senantiasa terus mengaruniakan kepada kita kesehatan lahir dan batin. Dan kita pun memohon kepada Allah, semoga sehat kita benar-benar bisa digunakan oleh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Darussalam yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma atyabaki min baldatin wa ahabbaki ilayya walaula anna qawmi akhrajuni ma sakantu ghayraki." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alangkah baiknya engkau wahai kota Mekah sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak akan tinggal di negeri selainmu." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini bisa dijadikan salah satu acuan kenapa kita harus mencintai tanah air. Karena ternyata lewat hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan tentang kecintaan beliau terhadap kota kelahirannya. Rasul lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah, mendapatkan banyak pendidikan di kota Mekah, sehingga beliau benar-benar mengatakan dalam hadis tadi bahwa Mekah adalah kota terbaik bagi dirinya, kota yang paling dicintai oleh dirinya. Dan seandainya kaum jahiliyah, orang-orang Quraisy saat itu tidak mengusir beliau, kata beliau, niscaya dia tidak akan pernah mencari kota selain kota Mekah. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, dapat pendidikan juga di Indonesia, secara syariat mencari rizki nafkah di Indonesia. Maka kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, harusnya kita pun sama mengatakan bahwa Indonesia ini adalah tanah terbaik bagi kita. Indonesia ini adalah negara yang paling kita cintai. Dan seandainya
kota ini atau negeri ini menjadi negeri terakhir dalam kehidupan kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, karena ini suasananya 17 Agustus banyak, masih Agustus ya, akhir, maka semangat ceramahnya semangat kemerdekaan. Karena alhamdulillah Pak, kita diberikan oleh Allah karunia merdeka sudah 78 tahun. Dan jujur saja 78 tahun negeri ini diberi kemerdekaan oleh Allah, banyak hal yang perlu terus kita tafakuri dan terus kita cermati. Apakah negeri ini semakin baik atau justru semakin terpuruk? Dan kalau negeri ini semakin baik, tugas kita terus menjaga, merawat, bahkan meningkatkan kebaikan-kebaikannya. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa dan menganggap bahwa negeri ini terpuruk, maka tugas dan kewajiban kita juga untuk memperbaiki keterpurukan itu. Karena kita bagian daripada orang-orang yang mencintai tanah air. Para pejuang dulu, mereka sudah jelas membuktikan kecintaan terhadap tanah air ini dengan cara apa? Berjuang membela kemerdekaan. Mereka korbankan harta, mereka korbankan tenaga, bahkan mereka korbankan jiwanya. Untuk apa? Membuktikan kecintaan terhadap tanah air. Dah apa mau ditanya ke bapak-bapak, Ustaz, ada Ustaz andil naon ngarebut kemerdekaan teu aya andilna naon. Nah, sabab 1845 merdeka abdi can lahir. Dan mungkin sebagian besar yang hadir saat ini kalau ditanya sama dengan saya, andil apa kita terhadap merebut kemerdekaan negeri ini? Hampir semua mungkin yang lahir sebelum 45 atau setelah 45 sebelum setelah pasti mengatakan tidak ada andil merebut kemerdekaan. Karena kita lahir negeri ini sudah merdeka. Dan siapa yang berjuang? Para pejuang. Mereka sekali lagi Pak berjuang merebut kemerdekaan, tapi boleh jadi banyak di antara mereka yang sampai hari ini tidak menikmati hasil daripada perjuangannya. Banyak yang gugur meninggal. Dan hebatnya Pak, para pejuang dulu ya, ketika merebut kemerdekaan, mereka tidak pernah hitung-hitungan. Saya baca dalam sejarah tidak ada satupun pahlawan yang mengatakan saya berjuang untuk negeri ini, dan kalau negeri ini merdeka maka saya harus jadi pejabat. Tidak ada. Sudah saya mau berjuang untuk Indonesia, kalau Indonesia merdeka, kira-kira saya jadi gubernur di mana? Nggak ada Pak, nggak ada cerita itu. Mereka hanya satu keinginan, bagaimana negeri ini terlepas dari penjajahan. Mereka hanya berpikir bagaimana negeri ini terbebas dari penindasan. Mereka hanya berpikir bagaimana negeri ini bisa merdeka. Itu aja yang dipikirkan mereka. Dan ini yang dikatakan pejuang sejati. Sekarang juga banyak Pak pejuang. Dari saat merdeka, pejuang HAM, ya, pejuang apa lagi Pak? Pejuang ekonomi dan pejuang-pejuang lainnya. Tinggal kita bertanya atau pahami apakah benar-benar mereka pejuang sejati atau pejuang merpati. Ayo berjuang merpati mah Ustaz, kudu diawuran dulu apa pesenggon kakara nyamperkeun. Kan bapak terang udah Japati mah Pak turun tina kenteng lamun diawuran dahar. Ya. Termasuk alhamdulillah bapak-bapak kan pejuang subuh, salat subuh.
Mudah-mudahan jadi pejuang sejati lillahi ta'ala. Ya. Karena ada juga yang pejuang ke masjid itu Pak, pejuang merpati. Konsumsi aku pengajian anak ayah masih. Oh, jangan garing nama garing. Ayo oke pejuang padati Pak. Padati mah kudu ditarik ku kuda. Jadi ini ke masjidnya teh mau diajakan, digorong-gorong. Kita harus jadi pejuang sejati lillahi ta'ala sebagaimana berjuang dulu. Dan mereka boleh jadi mengatakan saya berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Dan boleh jadi saya gugur di saat negeri ini sudah merdeka. Tidak apa-apa. Yang penting kalau saya tidak menikmati kemerdekaan negeri ini, tapi anak cucu saya tidak boleh bersedih tertindas sebagaimana yang saya rasakan saat ini. Ya, pejuang hebat itu mikirkan diri sorangan Pak. Tidak pernah mikirin untuk kelompoknya, tapi untuk generasi setelahnya. Tidak mikirin untuk perutnya, tapi mikirin untuk kesejahteraan umatnya. Ini pejuang sejati yang harusnya ditapakuri dan diteladani oleh kita semua. Tenanawan kuring tengah rasakeun kumaha nikmatna bebas. Tapi anak cucu kuring kudu ngarasakeun kumaha hidup di negara bebas, merdeka. Karena aslinya Pak ya, kalau kita tidak ingat kepada mereka mah selalu ingat kita. Da urang menikmati kemerdekaan itu kan cekap deui lain andil urang merebut merdeka, da urang teu milu perang, teu milu ngangkat senjata. Kan mereka yang berjuang, berarti mereka mah di saat berjuang ingat ka urang. Pirang ke urang nu geus merdeka menikmati teu ingat ka maradeka. Banyak pertanyaan sederhana kamari maraca Fatihah teu para pejuang. Bagusnya mah setiap mau kegiatan bala perebutan nanaon adik-adik sebelum memulai acara mari kita sama-sama mendoakan para pejuang terlebih dahulu yang membuat kita bisa mengadakan acara seperti ini. Al-Fatihah. Wah boleh mana mah itu. Ya, di dia mah pasti tempat dia. Ya. Makanya hidup para ulama, karena para pejuang itu kan banyaknya para ulama Pak, paham benar tentang makna perjuangan, makna seorang pejuang. Tidak pernah mikirin untuk diri, tapi mikirin untuk generasi. Makanya kan seorang Abu Darda memberikan contoh, sudah tua renta masih nanam pohon kurma. Khalifah ngaliwat, raja ngaliwat coba sugana kenal, oke. Malah korma. Aduh, hebat aki malah korma geus kolot kumaha ke buahan anak aki geus di mana gitu. Kakek mah geus tua, korma sekian puluh tahun karek buahan di mana ke? Seurisi aki teu nanaon. Aki mah malah we dalai kedahareun aki. Keur anak cucu aki. Sabab aki dia ngadahar korma. Lain melak aki, tapi melak aki Raja Pak itu kedengar kata-kata itu langsung tersentuh hati, terbuka, langsung nyuruh ke panglima pengawalnya kasih dia beberapa dirham, diberi beberapa keping dirham. Ini hadiah dari Khalifah. Hadiah apa? Hadiah dari kata-kata kakek. Langsung diterima beristri itu. Kakek mah karek dia melak kesukanen gitu. Itu kebaikan Pak, mikirin masa yang akan datang. Saya yakin kalau para pejuang sekarang mikirnya sama dengan para pejuang dulu, Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berbicara tentang mencintai tanah air, tidak salah kalau para ulama mengatakan hubbul watan minal iman. Itu perkataan para ulama, bukan hadis.
Cinta tanah air sebagian daripada iman. Itu teh kalimat apa? Kalimat motivasi bagi kita orang-orang yang benar-benar percaya tentang Allah. Bahwa ketika waktu kita, pikiran kita, ya bahkan nyawa kita digunakan untuk memperjuangkan negeri ini, memperjuangkan kemerdekaan negeri ini, termasuk memperjuangkan kebaikan-kebaikan, sesungguhnya itu bagian daripada bukti setengah daripada keimanan kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setiap tahun hari kemerdekaan ini diperingati, semakin tumbuh rasa cinta kita terhadap negeri ini. Ingat Pak, kata-kata cinta itu luar biasa. Harusnya kalau orang ngomong cinta terhadap tanah air ini seperti kita mencintai sesuatu, dirawat, dijaga, punya kepikiran untuk memberikan terus kebaikan. Nah kalau kita mencintai tanah air ini, harusnya kepikiran kita itu apa? Selalu berpikir apa yang bisa saya berikan untuk negeri ini, bukan berpikir apa yang saya dapatkan dari negeri ini. Ayo mikirna apa yang saya dapatkan maupun tanpa model-model orang miskin gitu. Saya khawatirnya kalau sekarang banyak orang-orang yang mengatakan saya berjuang untuk negeri, saya cinta terhadap negeri, tapi cana naon geus hitung-hitungan. Kasih karpet ke masjid, coblos saya. Lamun teu meunang dicopot deui karpet. Saya nyumbang ke masjid, saya bangun masjid, lamun teu meunang diacak deui ke masjid. Boleh saya mendukungmu, tapi apa yang saya dapatkan karena saya mendukungmu? Punten, model-model meminta-minta itu miskin. Tapi ciri orang kaya itu selalu berpikir apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa beri. Makanya Nabi mengatakan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya namun sekarang Pak punten model-model para pemimpin kita masih kene berharap seperti itu. Mohon maaf tapi kairah negeri mau maju saudara dipimpin ke orang-orang model miskin Pak. Anu miskin teh tuh Pak hirupna susah, ingatan susah maneangan macarana hubungan. Makanya walaupun sekarang gajinya gede, mohon maaf Pak, hari karakter miskin mah we kurang, makanya mau terus. Iya kan, kalau orang-orang miskin itu kan begitu Pak, selalu merasa kurang namanya orang miskin Pak. Tapi coba kalau model-model orang kaya, selalu ingin memberi, selalu ingin bermanfaat. Itu model-model orang kaya. Makanya disebut kaya dan miskin itu tidak identik dengan kepemilikan jumlah harta Pak. Tapi kepemilikan lapangnya hati orang itu menjadi kaya. Orang yang meninggali jumlah harta, masya Allahnya di Indonesia itu lobakan banget. Tapi tidak semuanya punya kelapangan hati. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ingin saya sampaikan poin pentingnya, kalau kita mengatakan cinta terhadap tanah air, maka belajarlah mencintai tanah air ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa Ustaz yang dicontohkan Nabi ketika mengatakan saya cinta kepada kota Mekah? Pak, Nabi begitu cinta terhadap Mekah, dan dia ingin kota Mekah itu menjadi salah satu kota terbaik. Dia ingin kota Mekah itu benar-benar masyarakatnya iman kepada Allah. Nabi ingin melihat orang-orang Mekah itu taat kepada Allah sampai kota Mekah itu diberkahi oleh Allah. Itu ciri kecintaan Nabi kepada kota Mekah. Makanya untuk kebaikan kota Mekah ketika orang-orang Quraisy sudah menekan beliau, dengan perintah Allah Nabi ridho rela meninggalkan kota Mekah. Tapi bukan berarti Nabi tidak kepikiran balik ke Mekah, Pak. Maka Nabi pergi ke Madinah, kemudian apa? Membangun kekuatan di Madinah untuk apa? Merebut kota Mekah. Merebut bukan untuk menghakimi, merebut bukan untuk menindas, merebut bukan untuk membunuh, bukan, tapi untuk
memperbaiki kota Mekah, lepas dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap negerinya. Makanya Nabi balik dari Mekah apa Pak? Tidak ada pertempuran, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terzolimi. Padahal mereka jelas-jelas selama ini menganiaya Nabi, tapi karena Nabi ingin kota Mekah baik Pak, maka tidak ada niat balas dendam. Maka buktikan kecintaan kita terhadap tanah air ini satu Pak, dakwahkan nilai-nilai kebaikan terhadap lingkungan. Makanya beli ngomong Indonesia melalui minimal sok mulai mencinta tanah air mah mulai di lingkungan terkecil keluarga kurang. Dakwahkan nilai-nilai kebaikan di keluarga. Pan lamun keluarga nak aralus, kita naik jadi RT halus Pak. Kalau se-RT sudah bagus kan naik jadi sa-RW. Sa-RW bagus naik jadi sa-kelurahan. Sekelurahan bagus naik sekecamatan. Sekecamatan bagus naik sekabupaten atau kota. Bagus lagi naik provinsi, bagus lagi naik negara. Terkadang kita apa pun tenaga jauh, hayang langsung arwah Indonesia. Akhirnya sibuk pikiran jalan jauh, udah deket ke pikiran. Liar di Indonesia teh korupsi wae di rumah. Liar urang. Ai di imah urang masih kena terjadi korupsi. Suami teu aman ku istrina, teu kaok nyimpen duit sampai sakeueuh ku pamajikan. Atau sabalikna istri teu kaok menang leuwih di suami, eueuh dicopot deui mun teu ku suami ku anakna. Sampai banyak akhirnya apa? Anak karena susah di keluarganya ngambil punya tetangga. Punten Pak, rek kumaha ngomong Indonesia baik, lamun kurang teman-teman mulai memperbaiki keluarga terkecil. Minimal sok jujur, enak urang di keluarga ajarin kejujuran. Kalau kita sekarang melihat banyak orang-orang yang senang berbohong, kalau kita sekarang melihat banyak orang yang senang berbicara tidak sesuai dengan fakta dan jujur semua mengatakan urang teresep kan suka bohong teh, maka pastikan lisan urang teresep ka bohong. Ulah ka orang saya mau bohong wae. Ayo urang ditanya pamajikan, "Pak, di mana?" "Gawe pada atas kulit." Ayolah mulai dari diri dulu Pak, mulai dari diri. Saya tidak suka kepada ketidakjujuran, maka bismillah ya Allah, mulai hari ini saya akan berusaha jadi orang jujur dan mencontohkan kejujuran. Saya yakin Pak, kalau sekarang kita menjadi orang yang jujur, saya yakin negeri ini akan menjadi negeri yang baik. Negeri yang baik. Kan salah satu katanya kekurangan negeri ini teh punten Pak, sudah mulai sulit mencari orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya. Nu pinter mah Pak teu kakurangan negeri ieu teh. Makanya jalmi paningali saking pinter gelarna di para raja. Ti hareup nepi ka tukang. Tinggal hiji nu buana yang almarhum, almarhumah. Oh, ti hareup para raja. Segala hirina kereta api para raja. Ciri kalau dapat gelar itu kan pasti sekolah Pak. Kalau sekarang orang sekolah pasti punya ilmu Pak. Berarti kalau orang punya ilmu berarti pinter, cerdas Pak. Tapi sedihnya apa Pak? Ternyata banyaknya ilmu itu belum tentu sesuai dengan aplikasi perbuatan. Guru saya pernah cerita suatu saat jalan Gerlong teh macet Pak. Macet jalan Gerlong. Akhirnya guru saya jalan nyari dari mana ini titik macet. Ternyata sederhana, ada motor Pak berhenti tengah deui.
Kata ini siapa, punya siapa motor ini? Tiba-tiba dari tempat fotokopi, punya saya Ini mohon boleh dikepinggirkan sedikit. Ini kasihan orang lain lewat. Aduh ampun, ini lagi fotokopi tesis besok saya harus sidang. Sampai kepikiran S2 parkir wae can bisa. S2 itu teh apa yang TK? S2 parkir aja kumaha carana teu ngaganggu orang lain. Ternyata tidak jaminan pas sekolah tinggi. Ya. Sama kita sekarang perhatikan di lingkungan kita, Pak. Kalau sekarang orang mengatakan saya sekolah tinggi, tapi punten Pak, nyimpen pot kembang wae teu kapikiran batur bisa lewat henteu. Mun parkir mobil kepikiran ke, mun motor kepikiran ke, harusnya pas semakin tinggi orang ilmunya, semakin paham tentang kehidupan. Ini sekali lagi PR terpenting ketika bicara mencintai negeri ini. Mulai dengan mendakwahkan nilai-nilai kebaikan dari yang kecil aja dulu, Pak, untuk makan pedela bisi dia kamu api mah emang tempat sanula leutik we. Makanya kami diajarin di Darut Tauhid oleh AA. Diajar TSP cepat. Tahan dari buang sampah sembarangan. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah insyaallah sedekah. Diajar TSP ke santri teh. Sekarang Pak kurang sekolah tinggi tapi ngerokok. Orang bararatu terus itu pas berak berguna lung di mana wae kan semua ada hisabnya di hadapan Allah, Pak. Semua pasti ada perhitungannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semua ada perhitungannya. Bukan saya mengatakan Bapak boleh ngerokok, enggak pari resep mah, tapi pastikan rokok kita tidak sampai membuat dosa. Termasuk salah satunya nyimpen pijen buntung atau di mana wae, Pak. Mau takusan tempat sampah pesakan. Itu Pak sederhana. Dan di kita juga udah diatur segalanya, Pak. Mana area boleh merokok, mana tidak. Makanya saya senang sekarang masjid-masjid di kita di kota atau di kampung juga alhamdulillah bersih ya aspal. Kalau mau di kampung Pak di sisi kaca aspal kan jajar. Beres sholat, zikir bari ngarokok, asup karpet teh bau segala terus jarang dilap, jarang dicuci ya tuh. Nah sekarang alhamdulillah. Ayolah mulai yang pertama saya ngajak. Kalau kita benar-benar mencintai tanah air ini, mulailah dari diri dengan mendakwahkan nilai-nilai kebaikan. Minimal dari hal-hal terkecil. 5E, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Rasanya kalau setiap ketemu dengan orang, assalamualaikum, sehat Pak, alhamdulillah, demam Pak RW, alhamdulillah. Enakan kan Pak? Dia mau panggil itu juga jeung musuh, ngungku. Enggak. Kalaupun ada sedikit perbedaan pendapat, gak apa-apa, biasa aja itu mah. Tapi jangan sampai merusak nilai-nilai kebaikan. Allah mengaruniakan negeri ini sekali lagi Pak, tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan orang yang punya gelar. Termasuk Allah karuniakan negeri ini kaya raya dengan tanah yang sangat subur, Mak. Bapak mawa tangka sangkut ini mah cegah isi susukan masjid dan cegah jadi buah-buahan. Dahar buah kelopna lu nasi susukan tadi pupuk tadi nanaon jadi di urang Pak. Mana di urang loba tatangkalan sisi susukan jalanan kan Pak. Eta teh gambaran jadi parolah asli nama. Ngan terkadang sok loba ngaku geus buahan. Geus buahan eta senang melak abdi teh. Pada asli nama teu melak aja dialungkeun Pak. Saking suburna we tanah urang. Oh, bapak nu haji nu umroh datang ke Mekah. Oh, tangka sapu di Mekah. Oh, tangka cau di Mekah, tapi cauna loba. Ya, oh tangka jeruk ya bajetang di Mekah mah.
Tapi buahna loba. Jadi Mekah mah eueuh tangkana, loba buahna. Beda jeung di urang, loba tangkal, loba buah. Allah karuniakan. Saya kemarin haji, ada jamaah Pak, bawa jamaah di Jakarta itu salah seorang pegawai Freeport. Saya ngobrol tentang Freeport itu seperti apa. Masya Allah dia katakan, Ustaz, kalau Freeport ini dikelola dengan baik, insya Allah Ustaz sebenarnya malah ya istilah miskin. Bahkan sekarang kata beliau sudah banyak lagi ditemukan gunung-gunung di Papua itu yang mengandung emas. Makanya pantas di Papua teh perang terusnya dan memang sumber daya alamnya Pak kaya, gunung teh mengandung emas. Mas saya tanya, Freeport habis mah, yang mau Freeport habis ya Ustaz, sekarang udah ditandai beberapa gunung yang memang masih mengandung emas. Coba tambang emas aya di Indonesia Pak, bahkan di Jawa mah emas segera rende 30 kilo. 70 kilo. Oh Indonesia kaya raya Pak. Dan ini pun dan karunia Allah Pak, dititipkan kepada siapa? Kepada kita. Dititipin oleh Allah kepada kita. Dan bersyukur dari jumlah penduduk Indonesia 278,69 juta jiwa Pak. Di per Juni 2023 saya lihat data Indonesia itu penduduk Indonesia itu 278,68 juta. Yang sebelumnya mah hanya 135 juta. Cek saha cek Roma Irama. Dina laguna 135 juta penduduk Indonesia. Tan apa lagu eta mah pasti zaman Oma lahirna. 135 ya geus 278,69. Waduh, Singapura hanya 8 juta. Kurang 278 juta coba. Dan mayoritas masih muslim. Masih muslim. Orang-orang beriman kepada Allah. Tapi kenapa sumber daya manusia yang katanya pada punya kemampuan, sumber daya alam yang melimpah belum bisa mensejahterakan rakyatnya, belum bisa membahagiakan banyak masyarakatnya? Maka kalau mengacu kepada ayat Al-Quran, satu bisa jadi kurang syukur. Kurang syukur. Ada jelas dalam Quran janji Allah surat Ibrahim, la in syakartu la azidannakum. Jika kau bersyukur, pasti bahasanya juga Pak, aku tambah nikmatnya. Eta janji Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi lamun kufur wayah apa azab Allah. Maka pertanyaannya, kita minimal Pak, tiap tanggal 17 Agustus tema nama benar dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Benar tema, tapi tingali aplikasinya. Dan sekali lagi yang Allah lihat itu Pak bukan lain judul, tapi prakteknya bener syukuran atau kupuran gitu Jadi kalau sekarang seluruh rakyat Indonesia mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dan prakteknya benar syukur, la azidannakum, pasti Allah tambah kenikmatan. Kalau sekarang Pak judulnya syukur tapi prakteknya kufur, inna azabi lasyadid. Makanya kita perhatikan lagi ya Pak, setiap aktivitas dalam rangka mensyukuri kemerdekaan ini, aktivitas yang disukai Allah, aktivitas yang tidak menjadi dosa kepada Allah, perhatikan lagi. Jangan sampai hiburan boleh, tapi jangan berlebihan. Hiburan sampai jam 3 putih subuh pada buka masjid. Kumaha syukuran apa sholat itu?
syukur kepada Allah. Dalam ayat lain Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau penduduk sebuah negeri iman, takwa kepada Allah, maka pasti akan kami bukakan, kata Allah, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dibuka apa pintu keberkahan oleh Allah? Lamun naon? Amanu, apa amanu teh? Percaya, iman, yakin kepada Allah. Wattaqau itu aplikasi daripada iman. Taat dengan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Maka kalau mudah begitu, niscaya Pak Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Tapi apa kata Allah dalam kalimat akhirnya? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi jika kamu berbohong, maka pasti akan kami timpakan azab sesuai dengan apa yang telah kau kerjakan. Makanya mudah-mudahan sekali lagi satu, nilai-nilai kebaikan bisa kita jaga dan kita dakwahkan, mulai dari diri, keluarga, dan lingkungan terdekat kita, termasuk di lingkungan kita Pak di Permata Guru ini, sa-RT gitu. Mulai alhamdulillah banyak kebaikan yang bisa didakwahkan. Dan yang kedua Pak, mencontoh Nabi terakhir, mencontoh Nabi dalam mencintai tanah air ini apa? Mempersatukan, mempersaudarakan. Kalau dalam bahasa yang sering kita gunakan, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kalau bicara persatuan dan kesatuan kan tidak mesti sama Pak. Dan mau bisa disalwakeun, mau bisa satu pendapat di Indonesia lega, bahasa nanti beda, maka disatukan dengan bahasa Indonesia. Tapi artinya apa? Tidak menghapus perbedaan bahasa. Silakan aja. Urang Sunda jeung urang Sunda sok ngomong bahasa Sunda. Tapi ulah maksa ngomong bahasa Sunda kana teu ngartieun. Pakai bahasa Indonesia gitu Pak. Dijaga. Dan ini contoh kan Nabi hijrah, bawa orang mana Pak? Muhajirin, orang Mekah. Ketemu dengan orang Madinah, disebut kaum Ansor. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Mempersatukan mereka, mempersaudarakan mereka. Antaranya siapa? Saya ingat cerita Abdurrahman bin Auf. Disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Jadi saudara, Sa'ad bin Rabi, engkau telah menjadi saudaraku. Aku punya beberapa rumah. Kalau engkau mau, silakan kau pilih mau yang mana engkau tempati. Dan aku punya 4 orang istri. Kalau ada yang kau cintai dan sukai, aku ceraikan hari ini. Dan nanti habis masa hidup kau boleh nikahi. Saking bersaudara. Menarik Pak. Beda tradisi, beda budaya orang Mekah dan orang Madinah. Tapi Rasul berusaha mempersatukan mereka dalam ukhuwah Islamiyah sampai jadi kekuatan yang kokoh. Nah, kurang betul diperhatikan juga pas sekarang tuh mempersatukan umat, lain memecah belah umat. Jangan. Ya, sekarang mau pemilu, silakan enggak apa-apa, beda pilihan biasa aja. Kalau benar-benar niatnya untuk membangun negeri ini, kalau benar-benar niatnya untuk apa? Menjaga dan merawat negeri ini, silakan beda pilihan tapi tetap bersatu. Mulai yang aduh hanya beda gitu apa pasti. Janganlah. Mereka yang tepuk tangan Pak, kalau lihat negeri ini hancur, kalau lihat negeri ini bertempur, kalau lihat negeri ini berperang, mereka yang tertawa yang mau mencari keuntungan dari negeri ini. Sedih kemarin di Garut, tapi orang Garut paling berita pas 17 Agustusan. Oh, pan tiap desa teh Pak, pawe, kelurahan tiap RT RW teh wah segala dijieun Pak. Yang bambu runcing, nyun, astung segala macam, abri, di jalan Garut. Saya teh persatuan kesatuan teh kemerdekaan teh kieu. Garut silih sabang silih bagedog silih tunggu. Sedih kan. Di kampung abdi wih kemarin ngadangukeun carios raka memperingati 17 Agustus. RT ieu ngayakeun lomba ieu, RT ieu ngayakeun lomba ieu. Alus rame, ujung-ujungna teu warawu. Geus lomba RT itu naon berarti?
Kalau sini omong ke harusnya Pak, kalau kita benar-benar mencintai tanah air ini, harusnya apa? Satu Pak, tujuan untuk membangun, untuk apa? Untuk merawat, untuk menjaga, dan untuk mensejahterakan. Dan ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah mempersatukan orang Ansor dengan orang Muhajirin. Satu tujuannya, ingin agar umat itu bahagia, ingin agar tempat yang ditempatinya itu aman, sejahtera. Rasa enak, kan enak Pak kalau orang, namun nanti akur, kalau orang saling menyayangi, enak. Dan ini juga sama, mulai Pak, atau kajar rauti, mulai dari keluarga, suami menyayangi istri, istri menyayangi suami. Jujur suami ke istri, istri jujur ke suami, anak-anak dididik oleh kita dengan sifat kasih sayang sampai nanti melebar luas. Orang melihat Pak, senangnya dari keluarga itu menirukun aku, cacat-cacat, saya tahu kehidupan seperti apa, tapi saya senang melihatnya. Kayaknya Mas Heri harus mencontoh, nanti banyak orang yang mengikuti, dan ujung-ujungnya insya Allah yang namanya kebaikan apa pasti kalau benar ikhlas pasti luas. Kan yang mudah-mudahan nih kebersamaan kita di masjid di Darussalam ini salah satunya bisa terawat terus ya Pak, bisa terjaga terus. Nih senang saya semakin banyak lihat kalian di sini sholat berjamaah, dan mudah-mudahan nanti terus bertambah. Caranya gimana? Tadi jangan fokus kepada perbedaan, tapi lebih fokus kepada persamaan. Dan fokus karena perbedaan Pak, bisa beda pendapat diubah Pak. Ya. Dan kalau ada orang yang belum mau ke masjid, tolong diomongkan baik mendatangkan silaturahmi. Ayo Pak, udah ke masjid silaturahmi. Dengan berbagai macam cara dan upaya, agar apa? Agar masjid ini semakin makmur. Hindari kekotoran hati sekecil apapun, agar masjid ini bisa terus terawat, bisa makmur. Tong ayah banyakin hati itu nama apa di masjid. Di mana-mana Pak. Di masjid yang saya kotor hati mah susah. Bawa anak suzon, bawa anak buruk sangka kalau ada kotor hati. Tapi kalau kita tujuannya Allah, gak apa-apa. Sekali lagi, hanya dengan membersihkan hati, dengan terus memohon kepada Allah, maka saya yakin kebersamaan itu akan terus terjaga dan terawat. Dan negeri ini kalau terus bersatu, kalau negeri ini terus bersama, insya Allah Pak, negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warahmah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya dua saja. Mulailah belajar mendakwahkan nilai-nilai kebaikan, diawali dari diri kita dan lingkungan terkecil. Dan kedua, terus jaga tali persaudaraan, ukhuwah di antara kita. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar-benar nilai juangnya tinggi sebagaimana para pejuang terdahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yazida. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi siapapun yang hadir saat ini. Undang kami semua untuk bisa hadir dan engkau berhidup ya Allah. Undang kami ya Allah untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ya Allah, sebelum kami kembali kepadamu, berikan kesempatan kepada kami untuk bisa berdoa di depan Mu'tazam. Sebelum kami kembali kepada, berikan kesempatan kepada kami untuk bisa berdoa ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa menikmati mimpi Muzdalifah dan Mina ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami ya Allah, untuk bisa membawa orang-orang yang kami cintai untuk bisa datang ke tanah suci. Ya Allah, Allah titipkan kepada kami negeri yang subur makmur. Allah titipkan kepada kami ya Allah negeri yang kaya raya. Kami mohon kepadamu, amanahkan negeri ini ya Allah kepada pimpinan atau pada pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepadamu, pemimpin yang taat mengabdi kepadamu. Jangan kau berikan amanah negeri ini kepada orang-orang yang zalim ya Allah, orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri,
negeri yang lebih baik. Jadikan negeri ini menjadi negeri yang subur. Jadikan negeri ini ya Allah menjadi negeri yang Kau sayangi. Jauhkan dari negeri ini bala dan bencana ya Allah. Jauhkan dari negeri ini fitnah wal musibah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Bimbing kami ya Allah agar menjadi bagian orang-orang yang bisa memberikan kebaikan. Bimbing kami agar bisa menjadi bagian orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Bimbing kami agar bisa memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Bimbing kami ya Allah agar senantiasa ikhlas dalam beramal. Bersihkan hati kami ya Allah dari penyakit-penyakit hati. Bersihkan hati kami dari ilah-ilah selain Engkau ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami menjadi orang yang selalu rindu datang ke rumah. Jadikan kami menjadi orang-orang yang selalu bisa mengisi saf-saf untuk mengabdi kepadamu. Jadikan kami menjadi bagian orang-orang yang bisa memakmurkan rumah-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, muliakan orang-orang yang telah memperjuangkan dunia. Tempatkan mereka di tempat tertinggi di sisi-Mu. Tempatkan mereka di tempat termulia di sisi-Mu. Ya Allah, jadikan anak-anak kami jadi anak yang soleh dan soleh. Jadikan anak-anak kami menjadi peringan hisab bagi kami kelak di hadapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ustaz, alhamdulillah, damang siap.